Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi hari ini di pembelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hari ini kita akan masih lanjutkan pada materi itu, yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari ada 3 kelompok hewan. Yang pertama itu mamalia, kita sudah pelajari. Yang kedua burung, yang ketiga reptil. Ini kita sudah pelajari minggu lalu. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pembelajaran yang kelompok hewan yang keempat, yaitu amfibi, burung, dan insekta. Jadi harapan Bapak hari ini adalah anak-anak semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, pada kita lanjutan dari materi sebelumnya, itu kelompok hewan amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Berikut proses metamorfosis katak. Jadi katak ini adalah hewan yang hidup darat dan juga yang hidup di perairan. Jadi kalau misalkan kita lihat katak, kenapa itu katak ada di darat juga, kenapa ada di air juga atau ada di sungai juga. Itu karena dia adalah salah satu hewan amfibi. Berikut kita lihat metamorfosis katak. Jadi awalnya itu dia namanya itu berudu, bentuknya seperti ini. Kemudian fase berikutnya adalah berudu berkaki 2. Itu kita bisa lihat di gambar yang ketiga. Jadi kita bisa lihat perubahan bentuknya. Pada berudu itu belum ada kaki, sementara pada berudu berkaki 2 itu sudah ada kakinya, sudah muncul. Kemudian fase selanjutnya adalah berudu berkaki 4. Nah, di sini sudah muncul lagi kakinya menjadi 4. Bisa dilihat pada gambar. Setelah menjadi berudu berkaki 4, berkembang lagi menjadi katak muda. Katak muda ini adalah katak yang masih mempunyai ekor. Jadi kita bisa lihat di sini ekornya. Terus ini ekor katak menyusut. Jadi lama-kelamaan nanti ketika berkembang menjadi katak dewasa, ekor tersebut akan hilang. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan untuk membantu katak melompat. Jadi kenapa katak itu kaki belakangnya lebih panjang? Karena itu membantu untuk ketika melompat. Kemudian kulit yang basah dan licin untuk membantu pernapasan katak. Kemudian gendang telinga untuk membantu untuk pendengaran dan kaki depan. Kemudian kenapa katak itu kakinya itu berselaput? Karena membantu katak ketika berenang. Itu metamorfosis katak. Jadi dari berudu, kemudian berudu berkaki 2, berkaki 4, katak muda, dan terakhir menjadi katak dewasa. Jadi itu bagian-bagian tubuhnya ada ekor, ada kaki, kulit, gendang telinga, dan selaput renang. Jadi itu masing-masing punya fungsinya. Baik, kelompok hewan yang kelima yaitu kelompok hewan ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-ciri ikan antara lain tidak berkaki, kemudian memiliki kepala, badan, dan ekor. Bagian-bagian tubuh ikan beserta fungsinya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ikan itu ada macam jenisnya. Nanti kita akan coba sebutkan ikan-ikan apa saja. Dan berikut ini mari kita lihat. Jadi ikan itu juga punya bagian-bagian tubuh dan juga punya fungsi masing-masing. Nah, berikut bagian-bagian tubuh ikan. Jadi yang pertama itu kita lihat
ini adalah ekor, digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang. Jadi ekor ini fungsinya untuk membantu ikan bergerak ketika berbelok. Jadi kita bisa lihat ikan itu kenapa biasanya ekornya itu bergoyang-goyang, karena ketika berbelok arah itulah fungsinya untuk membantu dia dalam bergerak. Kemudian badan yang ramping untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Itu memudahkannya untuk bergerak dalam air. Jadi badannya ramping itu. Kemudian sisik untuk melindungi tubuh. Jadi sisiknya itu untuk melindungi tubuhnya. Yang berikutnya insang itu untuk membantu dia dalam bernapas. Kemudian ada sirip digunakan untuk pergerakan ikan saat berenang. Jadi selain ekor, sirip juga membantu ikan ketika berenang atau bergerak. Itu ada 5 bagian dari tubuh ikan. Pertama ekor, badan, sisik, insang, dan sirip. Dan itu masing-masing mempunyai fungsi untuk ikan itu sendiri. Jadi selain ikan, ternyata contoh hewan kedua itu yang masih sejenis sama ikan itu adalah kuda laut. Kuda laut ini selain ikan, salah satu hewan yang hidup di laut adalah kuda laut. Jenis kuda laut juga termasuk jenis ikan. Kuda laut berenang secara vertikal. Vertikal itu secara berdiri seperti ini. Tidak sama seperti ikan-ikan pada umumnya yang berenangnya secara ini. Kalau pada kuda laut berenang secara vertikal. Kalau pada ikan-ikan itu berenang secara horizontal atau kayak menyamping. Kemudian bagian-bagian tubuh kuda laut ini ada sirip, ada ekor. Kalau sirip ini juga membantu kuda laut untuk berenang. Kalau ekor untuk alat pertahanan diri dan berpegangan pada benda-benda laut. Jadi ada 2 bagian tubuh, sirip dan ekor, masing-masing punya fungsi. Contoh hewan berikutnya yang hidup di laut adalah belut. Nah, tentunya kita pernah bukan sering juga, tapi pernah melihat belut. Belut ini biasanya hewan-hewan yang sering muncul pada 17 Agustus karena itu digunakan sebagai lomba. Kenapa? Karena pertama belut itu licin, sehingga ketika diambil, dipegang itu sangat susah. Jadi belut itu merupakan jenis ikan yang bentuknya mirip ular. Jadi kita bisa lihat ya, dia memanjang. Dia ini ikan, cuman bentuknya itu panjang, mirip ular. Jadi dia juga bagian tubuhnya itu ada siripnya. Sirip juga itu membantu dia ketika berenang. Jadi kita bisa lihat atau bahkan kita pernah makan belut itu. Jadi itu bentuknya memang seperti ular, tapi dia memang jenisnya ikan yang hidup di laut. Kelompok hewan terakhir yaitu insekta. Insekta itu atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki sayap, misalnya kutu buku dan semut rangrang. Berikut ini contoh hewan-hewan serangga. Hewan yang pertama itu semut rangrang. Semut rangrang bekerja tidak memiliki sayap seperti gambar di samping. Jadi ini semut rangrang yang biasa kita lihat di pohon. Jadi kalau warnanya itu warna orange. Mereka ini ketika mencari makanan selalu bergotong royong. Kita bisa lihat gambarnya di samping ini. Mereka sedang bekerja sama untuk membawa makanan mereka
ke sarangnya gitu. Jadi tidak hanya sendiri tapi rame-rame seperti ini. Jadi mereka itu tipenya tipe kerjasama untuk membawa makanan mereka menuju ke sarangnya. Baik, contoh kedua dari serangga ini adalah capung. Ya, capung sering kita lihat terbang, misalnya kita lihat di lapangan ataupun di hutan juga, di taman. Banyak sekali mereka ini berlalu lalang biasanya. Kemudian ternyata capung itu mempunyai bagian-bagian tubuh. Yang pertama itu mata majemuk. Mata majemuk itu fungsinya adalah dapat melihat ke arah yang berbeda-beda. Jadi di sini gambarnya bisa lihat di buku juga. Itu ada gambarnya, itu matanya agak besar, fungsinya untuk melihat ke arah yang berbeda-beda. Jadi dia bisa berputar gitu. Kemudian sepasang antena itu sebagai alat peraba dan pencium. Jadi mereka mempunyai antena, tapi bukan antena televisi atau antena apa. Mereka punya antena khusus untuk meraba dan mencium. Kemudian ada kaki sebagai alat gerak, terdapat 3 pasang. Jadi sebelah kanan 3, sebelah kiri juga 3. Jadi ada 3 pasang. Kemudian ada kepala, ada badan, kemudian ada perut. Jadi ada banyak ya, ada mata, ada antena, kaki, kepala, badan, dan perut. Nah, di sini juga bisa kita lihat jenis-jenis serangga. Ada nyamuk, ada ini juga biasanya kita lihat. Kemudian ada juga lalat, ada juga kupu-kupu. Jadi masing-masing serangga ini punya mulut yang berbeda-beda. Jadi mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi mulut penggigit dan pengunyah, mulut penusuk dan penghisap, serta mulut penjilat. Nah, kita lihat di sini nyamuk itu termasuk mulut penghisap. Kemudian ini mulut penggigit, yang ini mulut penghisap, penjilat, yang ini mulut penghisap juga. Jadi kita bisa lihat bentuknya berbeda-beda. Sekian pelajaran hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja langsung bertanya lewat WA ataupun chat. Bapak akan siap untuk menjelaskan apa yang tidak dimengerti. Demikian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah 6 jenis kelompok hewan. Bapak harapkan dari pembelajaran ini kalian mampu mengetahui 6 kelompok hewan tersebut dan contoh-contohnya. Misalkan mamalia contohnya apa, burung contohnya apa, reptil contohnya apa, amfibi contohnya apa, burung juga contohnya apa, dan insekta contohnya apa. Dan masing-masing punya bagian-bagian tubuh yang berbeda. Dari mamalia berbeda, burung berbeda, dan semuanya itu mempunyai fungsi tubuh masing-masing. Jadi jikalau ada yang tidak dimengerti dari ke-6 kelompok hewan ini, kalian silakan bertanya.